Shalom, anak-anak muda. Di waktu yang baik ini, saya coba ngebahas hal yang sangat-sangat menarik, yaitu tanda dia mencintai kamu, tapi kamu nggak sadar. Sekali lagi, tanda dia mencintai kamu, tapi kamu nggak sadar. Saya beberapa kali ketemu dan mendengar ada beberapa orang yang kemudian menyesal setelah beberapa tahun kemudian, karena dulu orang yang dia sukai ternyata juga menyukai dia. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa dia nggak tahu kalau orang yang dia sukai ternyata juga menaruh hati ke dia. Nah, di sini kita bisa merenungkan bahwa kurangnya sebuah kepekaan, ketajaman dalam menilai seseorang yang diam-diam menaruh hati, seseorang yang terang-terangan bahkan mencintai. Nah, harapan saya apa yang coba saya bagikan ini dapat membuat teman-teman muda menjadi peka dan tajam dalam menilai seseorang yang diam-diam atau terang-terangan dia menaruh hati dan mencintai kita. Nah, berikut ini ada beberapa poin yang coba saya akan bagikan. Tanda dia mencintai tapi kamu nggak sadar. Poin yang pertama, dia sangat memperhatikanmu dengan detail. Bahkan sampai hal yang kecil dia sangat memperhatikan. Dia tahu jam berapa kamu berangkat kerja, dia tahu jam berapa kamu istirahat siang, dia tahu jam berapa kamu pulang, bahkan dia tahu jam berapa kamu istirahatnya. Dan dia mengingatkan jangan lupa makan pagi, jangan lupa makan siang, bahkan jangan lupa istirahat. Nah, dan dia melakukan itu konsisten. Mungkin ada 1-2 orang yang juga melakukan hal demikian, entah itu teman atau keluarga yang mengingatkan. Namun kalau kita renungkan, orang tersebut dia jauh lebih konsisten daripada mungkin orang lain. Nah, kalau kita perhatikan bahwa apa yang dia lakukan sebenarnya itulah tanda bahwa dia ada hati ke kamu. Nah, jadi teman-teman muda, cobalah perhatikan, mana tahu ada orang tertentu yang sangat memperhatikanmu, yang sangat detail tahu tentang aktivitas dan kegiatanmu. Mana tahu dia benar-benar jatuh hati ke kamu. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, tanda dia mencintaimu tapi kamu gak sadar. Maka yang kedua adalah dia bahkan berani menegur kamu kalau salah. Kalau tadi yang pertama dia memperhatikanmu secara detail, bahkan hal yang kecil, maka yang kedua ini dia berani menegur kamu kalau salah. Nah, kenapa dia punya keberanian menegur kamu kalau kamu salah? Karena itu lahir dari hati yang mencintai, dari hati yang punya rasa ke kamu. Ya, kalau sekedar teman atau orang lain mungkin ya kapasitas untuk menegur itu kan masih kurang. Tapi kalau dia benar-benar ada hati, kan dia istilahnya takutlah orang yang dia sukai, orang yang dia sayangi kenapa-kenapa. Makanya dia tegur. Untuk itu teman-teman muda, kalau ada lawan jenismu ya yang mengingatkan kamu, memperhatikan kamu, bahkan menegur kamu dan konsisten dia lakukan, itu tanda dia ada hati ke kamu. So, bijaksanalah dalam menilai hal demikian. Itu yang kedua.
Nah, kemudian yang ketiga, tanda dia mencintai kamu tapi kamu gak sadar. Maka yang ketiga adalah dia rajin stalking sosial media kamu. Artinya semua foto-foto kamu atau video kamu, dari yang terbaru sampai yang paling lama, dia stalking. Saya pernah melakukan hal demikian. Saya melihat sosial media dia dari yang terbaru sampai 5 tahun yang dulunya saya lihat foto-fotonya. Nah, kenapa saya melakukan hal demikian? Karena saya ada rasa, karena saya menyukai dia. So, teman-teman muda, kalau ada seseorang lawan jenismu yang stalking sosial mediamu sampai foto yang paling lama dan dia like, maka yang menjadi pertanyaan adalah mengapa dia lakukan itu? Itu tanda dia mencintai engkau. Apalagi kalau itu lawan jenismu, ya. So, itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, tanda dia mencintai kamu tapi kamu gak sadar. Maka yang keempat adalah dia selalu ada waktu untuk kamu. Artinya begini, dia sesibuk apapun, sepenting apapun jabatannya di kantor, kalau berbicara tentang kamu, dia selalu ada waktu. Bahkan dia menyiapkan waktu untuk kamu. Nah, kalau ke orang lain, dia bilang nanti dulu ya, saya lagi sibuk. Nanti dulu ya, waktu saya santai. Tapi kalau ke kamu, dia menyempatkan waktunya sekalipun dia sibuk. Nah, kalau ini dia lakukan, jelas bahwa dia ada rasa ke kamunya. Nah, saya berdoa teman-teman, engkau bisa menilai beberapa poin yang barusan saya sampaikan, sehingga engkau bisa tajam dan peka menilai seseorang yang menyukaimu atau menaruh hati ke kamu. Itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima, tanda dia mencintai kamu tapi kamu gak sadar. Maka yang kelima adalah dia dengan senang hati mendengarkan keluh kesahmu. Terkhusus ada perbedaan antara cewek dengan cowok. Kalau cewek menurut survei sehari bisa mengeluarkan perkataan 25.000 kata sehari. 25.000 kata sehari. Sedangkan pria itu cuma 5.000 sampai 10.000 kata sehari. Artinya ada satu perbandingan yang sangat jauh antara wanita dengan pria. Tapi kalau pria tersebut bisa mendengarkan kamu sampai berjam-jam, itu tanda bahwa dia ada rasa ke kamu. Kalau teman, ya mungkin 1-2 kali oke. Tapi kalau sampai itu terus-menerus, pasti jarang sekali. Tapi kalau ada lawan jenismu yang mendengarkan kamu sampai berjam-jam, bahkan terus-menerus, itu tanda dia ada hati ke kamunya. Saya dulu biasa untuk mendengarkan keluh seseorang yang saya senangin. Dulu pernah 1 kali mungkin seumur hidup saya mungkin, saya mendengarkan keluh kesahnya yang begitu panjang, yang terpendam di hatinya, dari jam 11 malam sampai mungkin jam 5 pagi. Dia bercerita semua apa yang ada di hatinya, apa yang dia rindukan, apa yang sedang dia hadapi atau alami. Nah, kenapa saya bisa betah mendengarkan itu? Karena saya ada hati. So, itu yang kelima. Nah, kemudian yang keenam, tanda dia mencintaimu tapi kamu gak sadar. Maka yang keenam adalah dia sangat-sangat cepat
membalas chat atau teleponmu. Jadi kalau kamu chat, detik itu juga dia balas. Kalau kamu telepon, detik itu juga dia angkat. Saya pernah konseling satu anak muda yang berkeluh kesah. Dia bilang, saya bingung Pak dengan orang ini. Saya chat pagi, balasnya malam. Bahkan pernah dia balas 2 hari kemudian. Padahal itu di-read. Sama pula dengan waktu dia telepon. Masuk teleponnya, besoknya baru dia balas. Nah, saya bilang, itu tanda bahwa dia nggak serius ke kamu. Nah, jadi teman-teman, coba analisa ini dengan baik. Kalau kamu setiap kali ngechat atau telepon langsung cepat dibalas dan dia konsisten melakukan itu tanda kamu menjadi prioritas bagi dia. Kamu nomor yang spesial di hatinya dia, sehingga cepat untuk dibalas. Nah, itulah yang keenam. Nah, kemudian yang ketujuh, tanda dia mencintai kamu tapi kamu nggak sadar. Maka yang ketujuh adalah dia berteman dengan teman-teman kamu, bahkan dia menjalin hubungan dengan keluargamu. Ini betul-betul dibutuhkan sebuah pengorbanan untuk bagaimana dia bisa berteman dengan teman kamu, dan bagaimana dia berupaya supaya memiliki hubungan dengan keluargamu. Jadi kalau teman-teman memperhatikan ini, ada seseorang yang melakukannya untukmu, yang jelas dia lawan jenismu, maka itu kode atau tanda bahwa kamu spesial di hatinya dia, bahwa dia ada rasa ke kamu. So, bijaklah dalam menilai hal demikian. Nah, kemudian yang selanjutnya, tanda dia mencintai kamu tapi kamu gak sadar, maka yang selanjutnya adalah dia cemburuan. Waktu kamu dekat dengan orang lain, sekalipun jelas-jelas itu adalah temanmu, sekalipun jelas-jelas itu adalah sahabatmu, tapi dia cemburuan. Mungkin dia pakai bahasa-bahasa guyonan, C yang lagi dekat, C yang romantis, padahal jelas-jelas itu temanmu, itu sahabatmu. Nah, apa yang dia lakukan tersebut menandakan dia cemburu, menandakan dia ada hati untuk kamunya. So, pekalah dalam menilai hal demikian. Nah, yang berikutnya, tanda dia mencintai kamu tapi kamu gak sadar, maka yang berikutnya ialah dia menyapamu lewat chat dan telepon dengan konsisten. Dia selalu bilang selamat pagi, terus selamat siang, selamat malam, tetap semangat bekerja, cepat pulang, jaga kesehatan, segala macam. Dia melakukan itu, dia menyapamu, bahkan dia lebih dulu, setiap waktu lebih dulu menyapa kamu. Nah, kalau ini kamu temukan dilakukan oleh lawan jenismu, itu pertanda dia ada hati ke kamunya. Nggak mudah loh. Orang konsisten untuk menyapa itu nggak mudah. Kalau nggak ada yang mendorong, yaitu rasa sayang, nggak mungkin. Itu pasti didorong oleh rasa sayang dan rasa cinta. Nah, yang terakhir, tanda dia mencintaimu tapi kamu nggak sadar, maka yang terakhir adalah dia mendoakan kamu dan sesekali atau berusaha untuk mengajakmu doa bareng lewat telepon. Jadi dia bilang, ayo doa yuk, gitu. Nah, kalau dia lakukan itu dan berupaya melakukan itu juga tanda atau kode bahwa lawan jenismu itu dia menyukai dan menaruh hati ke kamunya. So, ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda.
Pesan saya, jadilah tajam dan peka menilai seseorang yang diam-diam atau terang-terangan menyukai ataupun mencintaimu. Doaku, engkau mendapatkan pasangan hidup yang terbaik, yang takut Tuhan, sehingga hubunganmu ke depan hubungan yang diberkati Tuhan. Tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang diberkati Tuhan, hari yang penuh dengan mujizat-mujizat Tuhan. God bless you.